Halo Tribuners, jumpa kembali di Ngobrol Persib Bandung. Masih bersama Diki Fadiarjud di sini dan kali ini sudah gabung kembali. Halo, selamat datang Bung Tarsi. Selamat sore, Bung Riki. Lama kali tidak berjumpa ya. Iya, betul ya. Wah, ya sebelumnya turut berduka cita ya Bung Tarsi, orang tua. Ya mudah-mudahan semoga di surga dan diterima amal ibadahnya dan Bung Tarsi juga dikuatkan ya. Iya, Sehat terima selalu. kasih. Terima kasih. Iya. Dan Tribuners, sebelum kita berlanjut di acara ngoper ini, tentunya selalu mengingatkan untuk patuhi 3M. Ada juga kita selalu mengenakan masker kalau kita beraktivitas, selalu juga cuci tangan dengan air sabun, lalu jaga jarak, dan kita terlalu jauh juga nih jaraknya dengan Bung Tarsi ya. Terus minimalisasi kegiatan di luar, dan mudah-mudahan kita selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, terutama Betul. COVID-nya selalu kita bisa hindari ya. Oke Bung Tarsi, Ya, kayaknya kita makin seru nih di Liga 1 Indonesia 2021 dan kita akan membahas Sang Pangeran Biru yang berlaga di perdana kemarin cukup menarik perhatian semua pihak dan tentunya juga bobotoh terutama ya, karena berharap perdana itu jadi suatu kemenangan dan alhamdulillah juga bisa menang meskipun tipis sekali itu di ujung-ujung ya. Nah ini Bung Tarsi, kita akan mungkin preview ya tepatnya ya, ya, betul ya. Ya. preview karena kita Persib ini di depan udah siap dengan lawannya Persita. Nah ini apa yang Iya. bisa kita informasikan yang terbaru ini Bung Tarsi dengan kesiapan Maung Bandung ini? Ya, ini saya pikir ini akan menjadi laga seru karena kedua tim sama-sama menang di laga perdana. Hmm, Persib menang lawan Barito, ya, kemudian Persita terbilang mengejutkan karena mengalahkan Persipura yang notabene salah satu calon juara lah musim ini. ya, Dan ya, Persipura biasanya memang calon juara dari musim ke musim. ya. Dan tim kuat lagi ya, kalau Persipura kan tim-tim yang cukup disegani juga, tapi Betul, betul berhasil sekali ya. dikalahkan. Nah ini apa yang sebenarnya kekuatan dari Persita ini yang membuat, ya kita sedikit bahas dulu lawannya, calon Ya, lawannya nih. Apa yang membuat ini dari kacamata Bung Tarsim? betul sekali. Kalau saya melihat Persib dan Persita sebenarnya sudah bertemu di Piala Menpora waktu itu, kalau tidak salah Persib Mhm. menang 3-1 ya, berkat gol Persekutuan, Vizcara dan Esra Walian waktu itu. Tetapi semua sudah berubah, termasuk Persib juga, komposisinya sudah berubah. Kalau saya melihat saat lawan Persipura, kekuatan Persita Tangerang itu justru dari sektor sayap ya, mereka mampu melepaskan crossing-crossing yang berbahaya ke pertahanan Persipura saat itu, sehingga mereka menghasilkan satu gol penalti waktu itu yang juga sebenarnya ketika pemain Persipura melakukan pelanggaran saat mengantisipasi bola crossing dari sisi kiri. Kemudian satu gol lagi itu dicetak oleh Irsyad Maulana kalau tidak salah, Mhm. dan itu juga dari crossing, tetapi bedanya mendatar ke mulut gawang Persipura waktu itu sehingga terjadi gol kedua. Dan itu juga mesti diantisipasi oleh Persib karena salah satu kelemahan Persib kalau di Piala Menpora waktu itu, dan mudah-mudahan sudah dibenahi sekarang, adalah mengantisipasi bola-bola crossing. Mudah-mudahan Hmm, itu yang ya. bisa diantisipasi oleh Persib nantinya. Nah ini kalau misalkan apa karena pemain-pemain baru juga atau yang ada mantan di sana, mantan Persib juga kan sekarang Ya, ada memperkuat mantan, Persita, tetapi itu yang kekuatan baru mungkin atau apa nih yang dilihat nih Bung Tarsi? ya, betul. Tetapi saya pikir juga selain karena kalau saya tidak salah, Rafael Batibo juga sudah ada di sana, tetapi dia belum bisa dimainkan karena masih dalam pemulihan cedera. Kemudian ada dua pemain asing Persija Tangerang juga yang belum bisa dimainkan, Hmm, termasuk lawan Persib nanti karena masih eh, baru menerima vaksin yang pertama, jadi belum bisa dimainkan karena mereka pemain harus sudah divaksin yang kedua baru bisa dimainkan. Tapi saya pikir faktor pelatih juga karena eh, Widodo Cahaya Putro ini satu di antara pelatih berpengalaman lah di Indonesia,
dia sudah juga pernah melatih Bali United, salah satu tim besar di Liga 1 saya pikir. Dan itu juga ya mungkin strategi dari pelatih ya, bisa jadi untuk Betul ya. bisa membuat lawan cukup kerepotan juga. Nah ini Betul ya. kalau dari Persib ini apa nih yang bisa disampaikan nih, Bung Tarsi, yang terbaru nih setelah pertandingan kemarin yang pertama ini, ada sedikit analisis sedikit lah, terus baru kita bicara yang lawan Persita ini. Ya, kalau Persib waktu lawan Barito saya pikir sudah cukup bagus ya, karena ada beberapa peluang yang memang tidak semuanya menghasilkan gol. Hanya 1 gol, itu pun dari tendangan bebas Mark Locke. Tapi catatan positif bagi saya adalah justru Mark Locke, karena selain dia sebagai gelandang pekerja keras di lini tengah, akhirnya Persib punya eksekutor tendangan bebas yang selama ini masih dicari-cari gitu. Oh ya. Ya, akhirnya mereka, dan itu sangat terbukti. Ada 2 tendangan bebas Mark Locke yang nyaris berbuah gol ya. 1 berbuah gol, 1 itu kalau tidak salah kena mistar gawang Barito waktu itu. Tapi itu menunjukkan bahwa dia punya kelas untuk menjadi eksekutor dan sangat bisa diandalkan menjadi eksekutor tendangan bebas Persib yang selama ini masih menjadi PR. Akhirnya sudah ada solusinya. Iya, kalau untuk kekompakan tim mungkin sudah cukup mumpuni ya untuk bisa berlaga selanjutnya dan juga jadi juara nih, Bung Tarsi, gimana? Iya, betul. Saya pikir memang yang dinantikan itu waktu itu penampilan Mark Locke dan Muhammad Rashid ya, yang memang pemain terbaru Persib di musim ini, dan ternyata mereka mampu menunjukkan kelas. Dan sudah kelihatan kerjasamanya, terutama ketika itu tampak jelas sekali ketika Mark Locke memberi umpan ke Rashid yang berbuah gol yang kemudian dianulir oleh wasit. Tapi memang gol itu kemudian jadi kontroversi karena menurut Robert Albert sebenarnya tidak offside, dan itu yang membuat dia bilang harusnya liga ini harus pakai VAR. Oh iya. Karena ya, supaya menghindari keputusan seperti itu ya. Iya. Dan mudah-mudahan juga bisa ya, laga-laga berikutnya ada VAR-nya, jadi bisa jadi bukan hanya wasit di lapangan, ada juga yang bisa memantau. Nah ini kalau pemain-pemain walaupun tidak pakai VAR, minimal itu menjadi itu bisa menjadi catatan bagi wasit selanjutnya supaya tidak membuat kesalahan yang sama. Iya. Ini catatan yang lain di laga kemarin itu apa nih buat Persib nih? Terutama ada kan tidak ada pemain ya, Supardi juga waktu lantas di sisi kanan ternyata masih bisa, ketidakadaan kapten yang biasanya ada hand ataupun Supardi, tapi cukup bisa mengimbangi apa yang harus diinstruksikan oleh pelatih ya mungkin ya. Ya, saya pikir secara umum tim sudah bermain bagus, termasuk Bayu Fikri yang menggantikan Supardi, dan dia sudah berpengalaman ketika di Piala Menpora beberapa kali dimainkan sebagai pemain inti. Kartu merah yang dia terima saat Piala Menpora di final lawan Persija Jakarta waktu itu juga menjadi catatan penting bagi dia untuk berlaga di Liga 1. Kayaknya mentalnya sudah jadi nih mulai dari situ. Oh gitu ya. Jadi agak benar-benar hati-hati gitu ya, hati-hati banget ya. Iya, selain hati-hati juga ya mungkin dia sudah belajar banyak lah. Kemudian soal tidak ada kapten, saya pikir Victor Ibonevo yang menjadi kapten tim waktu itu sudah bekerja dengan bagus. Dia memang sudah beberapa kali menjadi kapten Persib selama ditangani oleh Robert Albert, terutama di Piala Menpora. Nah, ini sekarang kalau untuk menghadapi Persita nih, apa nih kira-kira ramuan yang pas nih dari kacamata Bung Tarsi nih untuk Robert, mungkin bisa siapa tahu dengar nanti usulannya atau ini, kan kadang-kadang begitu, apa yang diomongin taunya ada lah di tim Persib Bandung itu. Kemungkinan sih saya belum tahu persis. Waktu itu kan Supardi tidak dimainkan karena masih cedera ya. Masih sakit. Saya tidak tahu perkembangan terbaru, tetapi kalau misalnya dia pulih, kemungkinan dia yang akan dimainkan di bek kanan ya, untuk menggantikan Bayu Fikri. Kemudian kalau misalnya Geoffrey Castellio juga sudah
siap untuk bermain, saya pikir juga dia akan dimainkan untuk menggantikan Esra Walian. Dan ini akan menjadi senjata rahasia juga untuk Persib karena musim lalu duet dia dengan Wonder Luis itu sangat menakutkan ya untuk pemain-pemain lawan. Mereka punya postur yang bagus, punya pengalaman bermain di Eropa, dan mereka punya salah satu kelebihan Wonder Luis adalah dia selain bisa menjadi eksekutor untuk mencetak gol, dia juga bisa menjadi pelayan bagi teman-temannya untuk Masih asis yang mencetak gol. benar-benar Dan ini itu ya. justru terlihat ketika lawan Persita Tangerang waktu di Piala Menpora, dia memberi satu umpan untuk Esteban Vizcarra, juga memberi umpan manis untuk Fresh Butuan saat itu, dan bisa saja dia akan menjadi pemain kunci lagi ketika menghadapi Persita kali ini. Karena sudah tahu ya, mungkin dari itu ya catatan kemarin waktu lawan di Menpora, jadi bisa jadi itu yang dipakai oleh Wonder Luis. Hanya udahlah jadi pelayan aja begitu ya. Nah ini kalau Geoffrey ini apa sih sebenarnya, sakit kenapa? Tapi udah ada peningkatan mungkin ya, sekarang udah sehat kalau dari catatan dari teman-teman di lapangan ya. Iya betul ya. Sakitnya apa itu sebetulnya? Kemungkinan hanya karena sudah lama tidak bermain lah, dan dia pemain terakhir yang datang. Saya pikir dia mungkin masih butuh peningkatan fisik dan juga adaptasi dengan pemain-pemain, termasuk ada beberapa pemain baru dalam tim, misalnya Esra Walian. Dia belum sempat bermain dengan Esra Walian, Mark Klok, juga dengan Muhammad Rashid. Tapi saya pikir kalau di dalam kondisi fit, akhir pekan ini dia bisa dimainkan. Mungkin tidak 190 menit, tetapi saya pikir dia akan mendapatkan kesempatan bermain di akhir pekan nanti. Untuk ini aja, untuk jadi ini juga, mudah-mudahan jadi bomnya itu ya. Jadi ngegolin. Iya. Iya. Jadi kan kalau melihat postur tubuh dan ini orang udah takut juga kan. bisa ngegolin. Iya, betul. Nah, ini kalau ini nih di sisi yang lain, sementara ini sudah agak udah tinggal beberapa hari lagi ya. Kita betul ya. Nah, ini kira-kira dari kacamata Bung Tarsi gimana nih kans Persib Bandung untuk lawan Persita ini? Ya, saya pikir kalau kansnya bisa lebih besar. Pertama ya, Persib kelihatannya makin percaya diri sekarang. Karena terutama waktu Piala Menpora, waktu itu Rashid belum ada, Mark Klok belum ada, termasuk Geoffrey Castellian juga belum ada saat itu. Dan kalau mereka dalam kondisi terbaik, saya pikir mereka bisa mengendalikan lini tengah permainan dan juga menghentikan umpan-umpan ke sayap Persita yang dihuni oleh Irsad Maulana dan Nur Hardianto. Dua pemain itu menjadi kunci kalau saya lihat ketika waktu melawan Persipura. Mereka yang bergerak di sisi kiri dan sisi kanan permainan Persipura waktu itu saat itu. Dan kalau saat ini tugas Bayu Fikri adalah menghentikan salah satu dari dua pemain itu. Demikian juga dengan Ardi Idrus. Kalau bisa menghentikan itu, saya pikir Persib bisa menang lah. Kalau kemarin kan sempat terbawa irama ini ya, permainan lawan ya. Karena pelatih di sananya udah tahu, udah hafal banget Persib. Oh iya, Jajan Nurjaman, ya betul. Makanya agak-agak gimana, permainan sempat jadi agak melambat tuh di babak kedua itu kan. Selain mungkin fisik, ini kan kemarin itu. Mudah-mudahan tidak terjadi lah ya, di laga selanjutnya ini. Nah, terakhirnya apa nih, Bung Tarsi, kalau misalnya sekarang Persib sudah fit, sudah ini, apa yang kayaknya punya target tertentu, misalnya Persib harus menang berapa nih lawan Persita? Ya, kalau lihat kondisi ini. Betul. Satu catatan positif waktu lawan Barito adalah Persib masih menjaga clean sheet. Ya. Andaikan Persib bisa menjaga clean sheet di laga kali ini lawan Persita, mereka akan bisa menang lebih dari 1 gol mestinya. Karena itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Dan mungkin tidak harus menunggu bola-bola mati lagi. Ya, jadi harus jadi lewat
kerja sama tim, Le- langsung ngegolin gitu Betul ya. ya, lewat skema permainan Nah, lebih iya. kayaknya lebih elok untuk dilihat. Nah, itu kan lebih enak. Bener-bener kalau nyaman nonton di rumah itu seperti itu ya. Nonton golnya begitu, jangan penalti ataupun Iya, tendangan bebas. Dan betul. untuk Tribuners ataupun juga Boboto masih tetap diingatkan jangan datang ke stadion ya, karena Iya, itu di Vibaka jadi Mukti ya berat Bekasi ya. berat buat kita semua karena baru juga bergulir. Kalau kita langgar kan nanti malah jadi tidak main semuanya, bukan hanya Persib ya. Betul ya. Iya, berapa nih, Bung Tarsi, Persib sama Persita? Eh, saya pikir mungkin bisa 2-0 atau 3-1 seperti waktu lawan Piala Oke. Menpora ya. Harapannya begitu. Ya. Jadi bisa Persita sekarang posisinya kedua kan? Ini jadi Betul bisa ya, karena bisa ini mereka lewat. mencetak gol lebih banyak dibanding Persib. Oh 2-1 iya, lawan Persipura. betul. Selisih gol. Ya, begitulah Tribuners ngobrol Persib Bandung yang makin sini makin banyak yang kita bicarakan dan informasikan, dan kita akan membahas lebih banyak lagi di ngoper berikutnya. Namun sebelum kita pamit dari ruang Anda semua, diingatkan selalu untuk patuhi protokol kesehatan, kenakan masker saat beraktivitas di luar rumah, begitu pula dengan cuci tangan dengan air sabun yang mengalir, dengan air mengalir, dan lalu juga kita jaga jarak dan mengurangi kegiatan di luar rumah, dan yang jelas juga kita harus selalu sehat dengan makanan yang bergizi tentunya. Bung Tarsi, Betul sekali. terima kasih. Siap. Kita ketemu lagi ya Sama-sama Bung Diki. pekan depan ya. kita siap-siap lagi di ngoper berikutnya yang makin kayaknya makin banyak gregetnya karena Persib udah mulai merumput lagi nih, dan tim-tim yang lain di Liga Indonesia 1 ini. Oke, Iya. Tribuners dan Boboto, saya Diki Fadian Juhud dan Nun jauh di sana. Pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.